Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk seminar kecil ya Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan banyak kenikmatan sehingga kita bisa melakukan rutinitas sehari-hari tanpa kendala apapun. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi umat Islam, Nabi Agung yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Jainah yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah menyediakan waktunya dan tenaganya untuk bisa mengikuti acara seminar kecil ini. Mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan baik. Di sini saya Siti Nurhayati, CGP Angkatan 9, akan melakukan atau menseminasikan pemahaman yang sudah saya dapatkan selama mempelajari modul di calon guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan ini. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, agar supaya nanti acara kita bisa berjalan dengan lancar, sebaiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Saya pimpin, Bapak Ibu marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa disilakan. Amin, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan materi paket modul 1, yaitu modul 1 ini terdiri dari 4 modul ya. Ada modul titik 1 sampai modul titik 4. Kita awali dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD ya. Kita awali dengan filosofi pemikiran KHD tentang pendidikan. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini KHD ini nggak asing lagi ya Bapak Ibu. Ini adalah Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan kemuliaan pikirannya yang baik untuk kemaslahatan pendidikan. Bapak KHD ini memandang bahwa profesi guru ini adalah ibaratnya petani, sedangkan murid-murid itu adalah sebuah lahan. Jadi bagaimana Pak petani, Ibu petani ini akan mengolah lahan itu sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang maksimal, yaitu di sini sebagai murid nanti murid yang seperti apa yang kita harapkan, yang ingin kita tuntun potensi mereka untuk menjadi generasi muda yang bermanfaat. Untuk modul yang kedua, ini adalah nilai dan peran guru penggerak. Saya yakin semua guru adalah penggerak. Jadi sebagai guru kita semua memiliki nilai dan memiliki peran. Salah satu nilai guru adalah berpihak pada murid. Maksudnya berpihak pada murid ini apa yang dilakukan oleh guru itu sudah seharusnya mengutamakan kebutuhan murid. Jadi apa yang murid butuhkan, itulah tugas guru untuk bisa memfasilitasi agar si murid ini bisa mencapai
Itu tadi sesuai yang digambarkan oleh Bapak KHD, bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai diri pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, nilai guru adalah mandiri. Di sini seorang guru dituntut untuk bisa mandiri, melakukan segala persiapan dengan sendiri, bertanggung jawab atas tanggung jawabnya sendiri, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari siapapun. Yang selanjutnya, guru itu harus kreatif, ya. Apalagi di zaman sekarang ini, era digital sudah sangat pesat perkembangannya. Mau tidak mau, seorang guru ini dituntut untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman sesuai dengan yang terjadi saat ini, ya. Anak-anak sudah pandai bermain HP, bermain laptop. Jadi mau tidak mau guru harus bisa mengikuti. Jadi nanti bisa menjadi penuntun bagi siswa-siswinya. Yang selanjutnya, guru harus reflektif. Reflektif ini mengulas kembali. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru ini perlu adanya refleksi untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan sebelumnya ini, mana yang baik, mana yang kurang. Jadi itu perlu untuk perbaikan yang lebih baik di kedepannya. Yang selanjutnya, nilai guru adalah inovatif. Inovatif ini adalah guru yang bisa menciptakan model-model atau sesuatu yang lebih menarik, yang baru, yang bisa menyenangkan bagi siswa-siswinya agar para murid ini bisa belajar dengan penuh semangat. Kita ke peran guru penggerak. Salah satu peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Sudah pasti ya Bapak Ibu, ini adalah tuntutan kita sebagai guru, harus bisa memimpin murid saat belajar di kelas, saat belajar di luar kelas, saat belajar pakai metode apapun. Guru harus tampil di atasnya murid lah ya, sebagai pembimbing dan sebagai fasilitator. Yang selanjutnya, menjadi coach bagi guru lain. Inilah tanggung jawab yang berat bagi seorang guru penggerak. Bagaimana bisa menerapkan peran-perannya, yaitu melatih teman sejawat, misalnya anggota guru yang lain, baik dari sekolah sendiri maupun dari sekolah yang lain, baik sebagai guru kepada muridnya atau sebagai guru kepada lingkungan masyarakatnya, bisa menjadi coach. Yang selanjutnya, peran guru adalah mendorong kolaborasi. Jadi di sini kolaborasi sangat ditekankan. Bagaimana kita bisa menjalin komunikasi, khususnya untuk membahas kemajuan atau perbaikan tentang praktik-praktik yang sudah kita lakukan, agar ada peningkatan, perubahan ke arah yang lebih baik demi kemajuan murid. Peran yang selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan murid. Kita menjadi sosok guru ini sosok teladan Bapak Ibu. Bagaimana kita memimpin murid, bagaimana kita bisa menjadikan si murid, minimal kita mengajari saat membuat organisasi kelas dengan cara membuat ketua kelas atau pengurus kelas, seperti itu. Jadi ada kepemimpinannya. Yang selanjutnya adalah peran guru sebagai penggerak komunitas. Komunitas di sini yang dimaksud adalah kelompok guru, kelompok kerja guru. Jadi guru penggerak ini dituntut untuk bisa menggerakkan komunitas yang ada, atau bahkan dia merintis komunitas jika belum ada. Jika sudah ada, bagaimana peran guru penggerak ini untuk bisa menggerakkan komunitas yang sudah ada ini ya. Kita langsung ke modul selanjutnya. Modul ketiga yaitu visi guru penggerak. Bapak Ibu di sini sebagai guru kita mestinya punya visi ya. Seperti sekolahan ini juga sebagai instansi, sebagai organisasi sudah menjadi hal yang seharusnya untuk membuat visi.
Dan sebagai guru kita dituntut untuk membuat visi juga ya. Walaupun visi yang kita buat ini tidak tertulis seperti visi yang dibuat oleh sekolah. Jadi setidaknya guru ini mempunyai harapan karena visi merupakan impian, cita-cita atau nilai inti dari seseorang atau suatu lembaga dan organisasi. Sebagai seorang guru harus memiliki visi yang jelas agar dapat menciptakan kelas yang diharapkan bagi murid yang merdeka. Dan visi yang baik adalah visi yang dapat membawa perubahan positif di lingkungan seseorang itu berada. Visi guru akan terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua pihak yang terkait. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah nyata dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Di sini ada contoh tahapan bagjanya, Ibu. Nah, ini bagja ini adalah suatu singkatan ya, akronim, di mana B merupakan buat pertanyaan, A untuk ambil pelajaran, gali mimpi untuk G, yang J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Dari setiap tahapan ini ada petunjuk-petunjuk khususnya. Di situ guru diupayakan untuk bisa membuat pertanyaan dan bisa mencarikan solusi atau jawaban atau tindakan dari pertanyaan tersebut. Kita lanjut ke modul yang 1.4, disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan murid dalam pendidikan, syarat utamanya ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal sehingga akan muncul keinginan dari dalam diri untuk melakukan budaya positif. Nah, di dalam modul ini ada budaya positif, diantaranya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pada intinya setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang berusaha untuk dipenuhinya. Salah satu kebutuhan yaitu bertahan hidup ya. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tentang kesenangan. Yang keempat, kebutuhan akan kekuasaan. Yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Kira-kira Bapak Ibu merasa enggak bahwa kelima-limanya itu kita butuhkan? Murid pun demikian. Jadi apapun tindakan yang terlihat oleh kita, yang dilakukan oleh murid pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dari 5 kebutuhan yang dijabarkan menurut filosofi pendidikan di sini. Yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita memiliki posisi-posisi tertentu. Jadi kita harus bisa sebagai guru menentukan posisi mana yang tepat untuk kita terapkan kepada murid. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu sebagai penghukum. Ada guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Jadi kalau melihat murid tidak melakukan sesuai peraturan, hukum. Tidak sesuai keinginan, dihukum. Ini guru penghukum. Ada juga guru pembuat rasa bersalah. Guru yang seperti ini, Bapak Ibu, dia sepertinya lembut, tapi menekan ya. Sebagai contoh misalnya, ada nih siswa saya misalnya tidak mengerjakan tugas piket. Nah, saya akan berkata pada siswa tersebut, kamu tuh harus piket, ayolah piket. Nanti kalau tidak, guru akan dapat teguran dari pimpinan. Nah, seolah-olah ini saya ini mendapat teguran dari pimpinan itu karena kesalahan si murid. Itulah guru yang membuat rasa bersalah pada. Ada juga guru sebagai teman. Sebenarnya ini
baik, ada baiknya, ada positifnya ya. Sebagai teman, tentu murid dan guru ini hubungannya akan semakin dekat. Tapi ada kalanya posisi teman ini akan merugikan si murid juga. Karena sewaktu-waktu guru ini pasti tidak bisa memenuhi segala permintaan murid. Jadi saat permintaan itu tidak terpenuhi, bisa jadi mereka akan merasa kecewa pada guru tersebut. Itu dampak negatifnya. Ada juga guru sebagai pemantau. Nah, dia tidak menghukum, tidak mendekati, tapi selalu mengingatkan antara perbuatan dengan peraturannya itu sudah sesuai tidak. Misalnya dia melanggar perbuatan, ada sanksinya seperti ini. Nah, dia hanya memantau. Ada juga guru yang berada di posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini, Bapak Ibu, seorang guru akan membantu si murid dalam menyelesaikan permasalahannya, menuntun murid untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya budaya positif yang perlu diterapkan seorang guru adalah keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini terdapat nilai-nilai kebajikan menuju budaya positif. Seyogianya, Bapak Ibu, di awal pembelajaran, seorang guru itu hendaknya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama murid. Ini harus dilakukan. Jadi pada waktu nanti sudah terbentuk keyakinan kelas, di situ kita tempel, murid juga mengetahui karena ini keyakinan digali dari pendapat murid. Tentu murid akan merasa punya tanggung jawab untuk melakukan keyakinan kelas yang sudah dibuat itu. Jadi sewaktu-waktu murid tidak menyelesaikan atau tidak menepati keyakinan tersebut, sebagai guru tinggal menanyakan. Nah, cara menanyakan ini ada langkahnya, Bapak. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah rumus, sebuah langkah yang bisa kita terapkan saat menghadapi murid ini sedang kena kasus, sedang bermasalah. Jadi ada langkah khususnya, yaitu 3 langkah khusus. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setelah itu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, itu Bapak Ibu guru, ada beberapa materi dari modul ini yang sudah saya paparkan. Untuk selanjutnya, jika Bapak Ibu guru ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya beri waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Jadi pertanyaan kami, apakah dari ketiga langkah restitusi itu semuanya harus diterapkan dalam penyelesaian sebuah kasus murid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu, pertanyaannya cukup bagus. Sebelum saya menjawab langkah segitiga restitusi ini, saya akan menunjukkan gambarnya. Ini segitiga langkah restitusi. Yang pertama itu ada di bagian dasarnya. Gambar yang di bagian dasar itu menstabilkan identitas. Saat murid kita menghadapi masalah, harus kita bantu Bapak Ibu. Pertama kita panggil si murid, kita stabilkan identitasnya dulu, kita tanya baik-baik dari hati ke hati tanpa ada kekerasan dan intimidasi. Kita dekati dengan hati, kita tanyakan. Pasti setiap murid itu punya alasan Bapak Ibu berbuat. Dia tidak tahu perbuatannya itu bakal
mengatakan salah atau benar itu kadang-kadang anak belum paham. Nah, disinilah peran guru. Di saat menstabilkan identitas, guru bisa lakukan hal ini, memberikan penguatan. Sebagai contoh begini kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi seolah-olah murid tidak dia sendirian yang salah itu, bahkan guru juga pernah berbuat seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dari satu langkah ini aja murid sudah akan merasa nyaman bahwa dia tidak sendirian kalau dia itu salah, bahkan gurunya aja pernah. Nah, setelah seperti itu murid merasa nyaman, kita tanyakan pada tahapan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, anak akan nyaman bercerita tentang alasannya berbuat seperti itu, entah menjahili kawan, entah melakukan pelanggaran peraturan, atau tidak melakukan keyakinan kelas, pasti punya alasan. Kalau sudah dibuat nyaman, akan keluar semua itu alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Anak-anak akan mulai berpikir bahwa perbuatannya itu salah dan perlu diselesaikan. Pada tahap terakhir, kita tanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dia akan mengingat, karena di awal pembelajaran tadi kita sudah melakukan keyakinan kelas dan itu tertempel di dinding. Jadi anak-anak bisa ingat kira-kira keyakinan kelas yang mana yang dia langgar. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di saat ini nanti anak-anak akan muncul bahwa dia menyadari dia sudah melakukan kesalahan, dia tahu dia melanggar keyakinan kelas, dia tahu juga nanti solusi yang akan dia lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Jadi itu ya Bu. Menurut saya memang seharusnya ketiga langkah itu harus dilaksanakan. Karena apa? Kalau hanya satu langkah saja yang kita laksanakan, anak-anak belum menemukan solusinya dan akan tetap merasa bersalah. Jadi kepercayaan dirinya akan tidak muncul karena merasa bersalah. Bagaimana Bu? Seperti itu jawabannya ya. Terima kasih. Ada lagi yang perlu disampaikan Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, sebagai guru, posisi kontrol yang mana yang seharusnya bisa diterapkan di sekolah? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini bagus ya, menurut saya menarik. Posisi mana yang perlu saya terapkan di sekolah? Nah, untuk menjawab ini saya coba akan tampilkan. Bapak Ibu bisa menyimak video bersama-sama.
kalian akan segera alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan ayah. Ada lagi yang perlu dilakukan, ayah? Agar tidak terlalu lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Karen. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Adalah posisi yang mana menurut Bapak Ibu? Bagaimana terlihat? Iya. Sebagai manajer ya. Boleh nggak Bapak Ibu guru sebagai pemantau? Boleh juga ya. Boleh kadang-kadang sebagai pemantau, boleh sebagai manajer, ini yang ideal ya. Tapi kalau sebagai penghukum, menurut filosofi KHD itu perlu dihindari. Ternyata penghukum itu tidak akan membuat murid disiplin. Dia akan terpaksa, justru yang dia ingat, dia akan nurut kalau hanya ada orangnya. Jadi tidak muncul dari dalam dirinya kalau karena hukuman. Dia melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Jadi bukan karena dia ingin bertanggung jawab, jadi terpaksa. Kalau sebagai teman ya seperti tadi, ada kalanya teman itu kan inginnya harusnya yang terbaik. Nah, padahal seorang guru ini tidak selalu bisa tampil yang terbaik di depan murid. Nah, jadi nanti murid akan kecewa kalau ada gurunya. Nah, menurut filosofi KHD yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah, selanjutnya ya. Nah, itu jawabannya ya Pak ya. Nah, kita ada permainan coba buka ya. Mohon Bapak Ibu semua berpasangan. Ada yang jadi A, ada yang jadi B untuk melakukan permainan coba buka di sini. Silakan 1 menit cari pasangan masing-masing. Siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Boleh berdiri, boleh tetap di depan, atau enak berdiri aja. Silakan. Ayo. Nah, untuk Bapak Ibu yang jadi A, yang jadi A, pegang benda kecil ini. Bapak Ibu yang posisi A, pertahankan benda kecil itu semampu Bapak Ibu guru. Yang Bapak Ibu sebagai posisi B, berupayalah bagaimana caranya benda itu bisa terlepas dari genggaman si A. Silakan dilakukan. Ayo. Dilikiti kok. Ya, bagaimanapun caranya silakan berupaya supaya benda kecil itu bisa terlepas dari tangan si A. Ayo silakan diupayakan. Hitung ya, mulai ya, siap ya. Pokoknya lakukan, ulang lagi. Yang Bapak Ibu A berusaha mempertahankan benda kecil itu biar itu anggaplah pengharga diri ya. Itu benda paling berharga buat Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu B silakan rebut ya, bagaimanapun caranya, membujuk, memaksa. Nah, ayo mulai 1, 2, 3. Ayo silakan, bagaimana caranya? Rebut. Ayo. Oke. Ayo.
Bapak Ibu melakukan permainan sederhana ini, adakah Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan apa yang kita bisa ambil dari praktek ini tadi? Silakan. Ada? Ya, silakan sampaikan apa yang Ibu rasakan atau bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan aktivitas yang kecil tadi, atau pelajaran apa yang bisa kita ambil. Sesuai dengan angan-angan Bapak Ibu. Yang ngomong begini tuh. Ayo Bapak Ibu silakan sampaikan apa yang Bapak Ibu ambil pelajaran setelah melakukan aktivitas permainan ini tadi. Pasti ada kesan kan tadi berebut. Ibu Evi jadi siapa? Yang A apa yang B? Jadi yang A. Jadi yang A, yang mempertahankan benda kecil. Ya, Mana berhasil direbutkan sama Bapak yang A, yang B. Benda itu apakah berhasil direbut? berhasil. Berhasil. Ngalah Bu saya. Oh ngalah. Nah, silakan cerita. Kalau menurut saya kaitannya ke guru atau ke pengajar itu, setiap pengajar mempunyai hak atau mempunyai pilihan untuk memperlakukan muridnya, memberikan pelajaran kepada muridnya sesuai dengan apa yang kita gitu ya. Tentunya sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah disepakati. Tapi setiap murid juga punya hak untuk mendapatkan atau mempunyai hak untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, atau mereka juga berhak untuk untuk mempunyai hak untuk mendapatkan apa yang menjadi Keinginannya, keinginannya gitu. Mereka Ya. juga punya hak, jadi juga berusaha mendapatkan hak-haknya tersebut. Tapi kita sebagai guru juga punya hak untuk mempertahankan apa yang seharusnya diberikan untuk murid dengan kesepakatan yang telah disepakati para pengajar tentunya. Begitu Bu, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Ya. Kesimpulannya, terima kasih sudah menanggapi ya itu yang dirasakan oleh Bu Evi. Bapak Ibu bisa diingat kembali ya bagaimana perjuangannya tadi, baik yang A maupun yang B, bagaimana yang A mempertahankan, bagaimana yang B ingin mendapatkan. Usaha maksimal sudah dilakukan. Intinya begini Bapak Ibu, tanya di hati Bapak Ibu semua, bisakah seorang guru itu mengontrol murid? Bisa tidak kira-kira? Seperti permainan tadi, bisa nggak kita menginginkan benda kecil yang dipertahankan oleh si A itu tadi? Bagaimana? Bisa selagi yang si A tadi ini mengalah ya, atau menyerahkan, atau sudahlah pasrah daripada geli ya, atau bagaimana, kasihin aja. Intinya begini Bapak Ibu ya, intinya si A ini
murid tadi memberikan benda itu karena dia mengalah, bukan karena dari hatinya. Murid pun demikian, Bapak Ibu. Jangan kita sebagai guru berpikir ya bahwa si murid ini menuruti keinginan kita karena kemauan murid. Jangan-jangan murid ini terpaksa mengikuti kita ya. Sejujurnya Bapak Ibu guru ini tidak bisa mengontrol murid. Saat murid patuh, berarti saat itu si murid sedang merelakan dirinya untuk menjadi apa yang Bapak Ibu gurunya mau ya. Pada intinya kita tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Inti dari permainan ini untuk sesi terakhir saya ingin penguatan dari Ibu Kepala Sekolah terkait sebelum ada refleksi ya. Saya ingin Ibu Kepala Sekolah memberikan penguatan untuk materi kali ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Saya selaku kepala sekolah untuk mengutarakan penguatan terkait dengan program yang baru kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan seminar pada hari ini bagi saya adalah sangat menambah untuk ilmu saya itu untuk kita semuanya. Dengan kita melihat video, dengan kita mendengarkan dari Ibu Siti Nurhayati menerangkan tentang tujuan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro itu, tujuan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro terkait dengan peran guru itu adalah ilmu yang sangat kita harus kita laksanakan. Ternyata yang sudah kita jalankan sebagai guru, nah itu dengan kita menerima ilmu pada siang hari ini, ternyata kita koreksi itu banyak yang untuk penanaman karakter guru, yaitu untuk penanaman karakter guru pada tugas-tugas kita sebagai guru. Itu jadi saya selaku kepala sekolah berharap kepada Bu Siti Nurhayati sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan ilmu yang selalu didapatkan tiap hari bisa ditularkan kepada kawan-kawan guru sejawat, sehingganya kawan-kawan itu juga mendapatkan ilmu yang Ibu Siti Nurhayati dapatkan dari lewat calon guru penggerak. Kemudian kepada Bapak Ibu Dewan Guru, saya pun berharap kita jangan berpandangan, kita jangan berpikir bahwa Bu Nurhayati itu adalah sebagai kawan setara, tetapi kita tidak boleh melihat dari siapa itu Bu Siti Nurhayati, tapi kita ambil makna dan ilmunya yang Ibu Siti Nurhayati dapatkan, maka kita juga harus melakukan atau menjalankan apa yang sudah Bu Siti Nurhayati berikan kepada kita, seperti pada seminar hari ini. Walaupun seminar yang waktunya singkat, tapi ilmu yang sudah kita dapatkan pada siang hari adalah ilmu yang luar biasa, sehingga terbentuk guru-guru hebat untuk sekolahan kita. Jadi sekali lagi saya mohon selaku kepala sekolah, kita selalu harus mendukung program dari kegiatan Ibu Siti Nurhayati yang masih dalam proses perjalanan sebagai guru penggerak. Kemudian
ilmu yang ditularkan ke kita pun kita amalkan, kita laksanakan sebagai guru SD 1 Langkah Jabar. Itu mungkin untuk penguatan saya selaku kepala sekolah. Sekali lagi kita berjuang, kita selalu melaksanakan tugas dengan baik, dengan lewat dengan jalan ilmu yang sudah didapatkan dari Bu Siti Nurhayati melalui program CGP, kemudian ditularkan ke kita semua, kita terima dengan baik, dengan ikhlas, dan kita laksanakan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah atas semua yang telah disampaikan. Ini untuk sesi terakhir ya. Mari kita refleksikan setelah melakukan dan mendengarkan beberapa materi yang saya paparkan hari ini. Ini sebuah refleksi yang dari diri saya ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu setuju tidak dengan apa yang saya rasakan dengan yang Bapak Ibu rasakan setelah mempelajari modul di sini. Refleksi saya adalah ternyata disiplin positif yang dipahami selama ini berbeda dengan disiplin positif yang kita pelajari. Pemahaman saya dulu bahwa disiplin adalah bentuk upaya kepatuhan dan ketaatan seseorang terhadap peraturan. Ternyata disiplin positif merupakan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan universal. Dulu kita beranggapan bahwa disiplin itu yang patuh terhadap peraturan. Ternyata menurut modul ini disiplin itu muncul dari diri sendiri, dari kemauan sendiri. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju ya. Refleksi yang kedua, ternyata penghargaan dan hukuman bukan cara yang baik untuk menumbuhkan motivasi intrinsik seseorang ya. Kita menghukum murid, kita memberikan hadiah pada murid, ternyata itu tidak berarti apa-apa Bapak Ibu, hanya untuk sebagian kecil saja, sedangkan murid kita itu bagian besar. Mungkin yang bisa kita berikan itu hanya 1-2 orang. Mungkin yang merasa senang ya 1-2 orang itu. Tapi untuk yang lain mungkin akan malah tambah merasa minder atau kecil hati atau putus asa bahkan. Jadi di kurikulum Merdeka ini untuk pemberian hukuman dan penghargaan itu sudah tidak ideal lagi ya Bapak Ibu. Refleksi yang selanjutnya, ternyata posisi kontrol yang baik diperankan guru adalah pemantau dan manajer. Kontrol manajer lah yang paling ideal ya. Sebisa mungkin kita berupaya untuk bisa berada di posisi manajer bagi murid-murid. Yang selanjutnya, ternyata peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda ya. Kalau peraturan mungkin anak akan masih merasa berat untuk melakukannya ya, karena ini peraturan, takut dihukum, takut ditegur ya, menghindari rasa ketidaknyamanan kalau dia patuh peraturan. Tapi kalau menjalankan keyakinan, dia akan senang hati, muncul dari hati. Lama-lama akan terbentuk budaya positif tanpa ada paksaan. Nah, selanjutnya, ternyata dalam penyelesaian kasus siswa itu guru harus menggunakan 3 langkah restitusi tadi. Jika langkah 3 ini tadi bisa diterapkan oleh guru, saya yakin murid-murid akan lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan nanti akhir-akhirnya akan bisa terbentuk budaya positif bagi di guru sendiri maupun di murid. Begitu ya kira-kira Bapak Ibu. Baiklah, luar biasa sekali ya. Hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan memberikan masukan lah ya kepada Bapak Ibu untuk berperan menjadi seorang pendidik ke depan menghadapi murid-murid yang beraneka ragam watak dan latar belakangnya.
bagaimana kita bisa mengantarkan mereka menuju masa depannya ya, menjadi manusia yang memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Hari ini kita akhiri pertemuan dengan ucapan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup bersama-sama pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.